Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arif Furqon. Saya tinggal di Margahayu. Pada kali ini saya ingin menjelaskan kronologi bagaimana rekening saya dijebol oleh penipu yang mengatasnamakan dari Bank Syariah Indonesia. Awal mulanya adalah pada tanggal 10 Agustus saya memperbaiki motor karena pada saat itu ATM-nya rusak. Jadi saya langsung ke bengkel. Saya adalah nasabah Bank BNI Syariah. Selama di BNI Syariah, saya tidak mempunyai banyak kendala. Lalu setelah itu, motor saya dibongkar hingga malam karena turun mesin. Pada saat pembayaran yang kurang lebih angkanya di 375.000, saya berusaha untuk membayarnya dengan cara mentransfer dengan mobile banking saya. Tetapi yang terjadi ketika saya transfer beberapa kali itu tidak bisa. Akhirnya saya minta tolong ke mekanik tersebut untuk mengantar ke ATM BNI yang ada di Soreang. Waktu itu saya turun mesinnya di daerah Sadu Soreang. Tetapi ternyata di BNI pun tidak bisa. Waktu itu kurang lebih jam 8 malam. Sehingga saya menyayangkan ini tidak bisa diakses padahal PIN sudah benar. Lalu setelah itu kembali ke bengkel dan kata mekaniknya tidak apa-apa, besok ke bengkel lagi aja, ke sini aja katanya. Akhirnya saya pulang dengan nada bertanya-tanya, ini kenapa, apa yang terjadi? Sehingga M-Banking tidak bisa diakses dan ATM tidak bisa diakses. Akhirnya pada saat malam itu saya coba mungkin ada SMS masuk dan ternyata ada itu dari BSI, Bank Syariah Indonesia. Saya memang pernah mendengar bahwa akan ada migrasi dari BNIS ke BSI. Tapi saya kira itu akan dilakukan secara bertahap dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk migrasi secara bertahap juga. Tetapi yang terjadi ini terkesan dipaksakan. Akhirnya malam itu saya coba ke call center dan berusaha untuk migrasi. Dan akhirnya rekening saya sudah migrasi dari BNIS ke BSI melalui operator. Dan itu pun lama nunggunya. Tetapi untuk mobile banking tidak bisa. Kenapa? Karena saya dikasih kode aktivasi dan itu sudah saya ikuti sesuai dengan prosedur, tidak bisa malam itu. Akhirnya saya tunda dulu, walaupun saya perlu untuk memantau M-Banking tersebut. Sehingga akhirnya pada besoknya seperti biasa saya coba lagi dan belum berhasil dan kembali lagi ke bengkel yang kemarin. Saya coba di BNI tidak bisa dan akhirnya saya coba cari ke BSI yang ada di Soreang. Alhamdulillah waktu itu saya ambil 700.000 dan bisa. Dan saldonya saat itu adalah 7.078.000. Lalu saya membayar bengkel dan pulang lagi ke rumah untuk mengaktifkan M-Banking saya. Karena kode aktivasinya berlaku sampai 2 hari. Setelah itu saya coba lagi untuk aktivasi M-Banking, tidak bisa juga. Dan waktu itu akan ada transaksi pembelian roti dan akan ada yang transfer 3,8 juta. Ketika nomor rekening
saya yang BNIS ya, berarti migrasi nih ke BSI. Saya beranggapan itu nomor rekeningnya pun sama. Ternyata setelah dicek oleh yang mau transfer itu atas nama orang lain, namanya Samsidar. Padahal nama saya Arif Furqon. Nah, saya mulai curiga ini apa yang terjadi. Lalu setelah itu saya coba menghubungi pegawai BSI yang dulunya ex BNI. Oh Pak, katanya itu apa, nolnya dikebelakangkan, nanti namanya berubah atas nama kita. Nah, saya baru dengar seperti itu. Akhirnya saya coba lagi dan ternyata benar sudah atas nama saya. Tetapi untuk m-banking saya tidak bisa dipakai, sedangkan saya masih perlu. Dan akhirnya yang tukang roti ini saya alihkan untuk transfernya ke BCA Syariah, karena alhamdulillah saya ada 2 rekening yang syariah. Setelah itu lalu sukses ke BCA Syariah transfernya, dan saya masih penasaran kenapa ini m-banking tidak bisa diakses padahal kode aktivasi sudah ada. Dengan berat hati saya coba lagi cari tahu dari mana nih saya bisa aktivasi. Akhirnya saya coba Instagram. Ada di situ Instagram BSI Bank Syariah Indonesia. Lalu saya coba untuk memberikan pertanyaan terkait kendala saya. Setelah itu tiba-tiba ada WA yang masuk mengatasnamakan dari call center BSI. Jadi saya beranggapan ini resmi karena Instagramnya pun resmi. Makanya saya percaya ini adalah call center BSI. Kebetulan hari itu tanggal 11 Agustus itu sebenarnya untuk hari kerja. Sebenarnya hari itu bukan hari libur. Sebenarnya dilihat di sana itu tanggal 11 itu hitam ya, bukan merah. Yang tanggal 10 merah. Jadi tanggal 10 itu adalah 1 Muharram. Tetapi keputusan pemerintah ditunda. Jadi tanggal 11 saya tidak tahu alasannya. Yang jelas ini berkaitan dengan migrasi dari BNIS ke BSI. Dan akhirnya ketika saya coba akses ke Instagram tadi, ada yang nge-WA dan saya kira itu adalah CSBSI karena pelayanannya sama dengan yang diucapkannya sama dengan apa yang di Instagram, seperti K dan sebagainya. Dan akhirnya saya ikut instruksinya dan ternyata rekening saya digandakan oleh penipu yang mengatasnamakan CSBSI. Nomor teleponnya masih ada di saya. Nah, waktu itu saya belum tahu dia menipu. Dia mengatakan supaya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening saya. Ya saya aneh, masa saya harus transfer ke rekening sendiri untuk aktivasi m-banking. Kata dia, lalu kata saya, siapa yang tanggung jawab? Katanya dia tanggung jawab. Lalu akhirnya saya pun mentransfer 100.000 ke rekening saya. Ya mungkin anggapan saya uang saya aman karena itu transfernya ke rekening saya bukan ke rekening dia. Nah, karena saya tidak punya m-banking, akhirnya saya tunda untuk mengecek uang. Dan besoknya pagi-pagi ketika saya mau ke Bandung, saya coba cek di ATM Mandiri. Yang tadinya uangnya harusnya 7.178.000, ternyata ketika dicek cuma 312 rupiah. Sekali lagi 312 rupiah. Terus terang saya lemes. Dan itu uang saya, tabungan saya, kenapa gara-gara peralihan ini akhirnya membuat saya dirugikan.
rugi waktu, rugi biaya. Selain itu juga kenapa tanggal 11 yang harusnya masuk ini malah libur? Dan kenapa harus digeser? Katanya hari kejepit. Sama tanggal 17 juga hari kejepit. Sanggupkah untuk menggeser? Dan baru sekarang kejadiannya yang saya ketahui tanggal merah itu digeser ke tanggal hitam. Dan ini yang membuat akhirnya banyak nasabah dari BNI yang merasa dirugikan karena tidak ada akses, sedangkan ketika mau akses banknya tutup gara-gara hari liburnya digeser. Termasuk teman saya juga sama dihubungi oleh CS yang mengatasnamakan dari BSI sampai hilang 25 juta. Belum korban yang lainnya. Jadi sampai saat ini saya merasa bingung dengan kebijakan ini, kenapa harus dipaksakan migrasinya padahal secara bertahap masih bisa. Sekarang pun kan sudah ke BSI tapi tidak ada hal yang menjadi lebih baik. Justru banyak yang merasa dirugikan. Kalau tidak percaya, silahkan buka Instagramnya BSI. Lalu saya pun setelah kejadian itu pergi ke bank saya di Astana Anyar, BSI cabang Astana Anyar, Bandung. Lalu setelah itu saya lapor juga ke kepolisian. Saya hanya ingin pelakunya ditangkap dan pihak BSI pun bertanggung jawab terhadap penipuan ini karena dengan adanya kebijakan ini membuat banyak korban. Jadi harusnya nasabah BNI ini dipindahkan dulu secara bertahap baru ditutup. Jangan langsung main auto migrasi. Itu keberatan saya dan terus terang saya ingin uang saya kembali dan yang keduanya segera tangkap pelaku yang melakukan kejahatan cybercrime tersebut karena ini akan menjadi seperti bola salju. Akan banyak korban kalau dibiarkan seperti ini. Mungkin itu eh, sedikit kronologis atau gambaran kerugian saya ketika ada migrasi dari BNIS ke BSI. Dan yang keduanya pun saya yang biasa ke ATM BNI pun tidak bisa akses gara-gara adanya migrasi ini. Padahal menurut saya di ATM BNI lebih simpel. Dan yang keduanya pun fitur di mobile bankingnya pun berbeda antara BNIS dengan BSI. Jadi tolong jangan asal migrasi saja. Kalau belum siap jangan dulu sebaiknya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan kalau misalnya ada kesalahan saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.